ini Ya. langsung aja nih, nggak perlu berlama-lama. Kita mau Bener. ngebahas soal sakit pinggang ya. Duh, Dan kita sudah kedatangan Dr. Lutfi Halo, Darmawan, dokter. spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya dok ya. Nah dok, langsung aja nih kalau misalnya kita sakit pinggang, itu tuh ada hubungannya nggak sih dok sama mungkin kita duduk tuh, atau lama. salah tidur gitu, ada hubungannya nggak sih dok? Sangat berhubungan sekali ya sebenarnya dengan postur kita sehari-hari. Oh. Gimana kita kerja, gimana kita aktivitas, itu sangat berhubungan. Oh gitu. Tapi kalau misalnya sakit pinggang gitu bisa disembuhkan dengan cara dipijat, itu fakta atau mitos dok? Wah, sebenarnya antara fakta dan mitos sih sebenarnya. Waduh, jadi fakta atau mitos nih dok? Kemana nih? Lebih kemana nih? Jadi kalau misalkan memang karena postur Ya. kayak seperti tadi ya, itu bisa sih dengan pijatan. Oh gitu. Tapi Berarti kalau fakta tadi, ya? Iya, betul. Kalau lihat tadi cuplikan ada karena nyeri pinggang karena bagian perut bagian depan ya, lambung dan segala macam, itu nggak bisa jadi Nggak mitos bisa. deh jadinya kalau seperti itu ya. Benar. Seperti itu. Oke, ini kan kalau misalnya sakit punggung dan nyeri belakang gitu pinggang, itu kan berkaitan banget ya dok ya. Nah ini bisa gak sih dok dengan misalnya kita melakukan stretching atau mungkin ada pergerakan-pergerakan yang harus dilakukan, bisa gak dok? Bisa sebenarnya, sangat Oh mudah. bisa, bener nih bisa. bisa. Kalau gitu langsung Bisa. aja. Aku mau minta bantuan kru. Ayo teman-teman, Boleh. kita hari ini bakalan coba. Nah ini dia nih, si cantik. Ayo dok, ini gimana nih kita kalau misalnya sakit pinggang, itu stretchingnya gimana dok? Ya, untuk stretching sih sebenarnya ada beberapa posisi ya. Paling Ya. gampang kita posisi sambil tidur Oh terlentang. tiduran, ayo Tidur silakan. terlentang ya. Iya. Ini Terlentang ya, bukan telentang ya. Kalau telentang, ya. Oh seperti ini dok. Iya. Terus. Maaf ya. Aduh mohon maaf ya dok. Ya. Ya. Jadi memang ada yang kita sebut dengan knee to chest ya. Knee to chest, satu kaki. Jadi satu kaki, maaf ditekuk, ditarik. Nah, Oh ini ditarik. fungsinya buat apa ini dok? Nah, ini untuk meregangkan otot-otot panggul ya Oh, sama otot panggul. tulang belakang di belakang nih. Ya, untuk kakinya di stretch apa kakinya diginiin Nah, apa ini- diginiin? Oh, enggak, biasa saja yang ininya ya. Oh, biasa Tapi ini- aja. Ya, ininya stretching. Ditahan ini dok? Ini bisa ditahan sampai 20 hitungan, 10 sampai 20 hitungan lah. 10 sampai 20 hitungan ya. Oke. Gitu. Nanti bergantian, kiri, Oh, kanan. kiri kanan hitungan Betul. 10 sampai 20 ya, Dok ya. Betul. Berapa kali diulangnya dok? Diulang sampai 3 kali. 3 kali repetisi. 3 kali. Nah, Nanti- itu untuk pinggul. Apa panggul? Itu panggul. Panggul. Kalau Panggul. misalnya pinggang, Dok, pinggang atasnya panggul dikit. Panggul. Jadi memang ada banyak otot ya di tulang belakang Ya, itu. Nah, ini ada tadi untuk pinggang, tulang belakang ya di situ. Lalu ada bokong nih, otot bokong. Nah, ini untuk bokong ada Gimana tekniknya tuh, Dok? tersendiri ya. Ya. Jadi sama kayak tadi, maaf. Satu kaki lurus, satu takuk. Ini pakai tangan kiri, maaf. Kanan. Ini, Kanan. ini. Tarik ke sana. Tangan lurus Oh, ke sini. ini gerakan stretching paling enak ini, Dok, Nah, benar. gini. Itu untuk Ini untuk bokong nih. bokong ya? Bokong sebelah sini. Gitu. Jadi nggak perlu rapet ya dok, cuma begini aja, Ini dimiringin aja. ditarik ke dalam. Nah. Harus ditarik, betul. Kayak apa? Gimana? Rasanya Ini biasanya dilakukan Rasanya setelah enak olahraga loh. juga stretchingnya kayak gini, Dok ya. Tiap Banyakan bangun ya. tidur, sebelum bangun tidur, mau olahraga, itu semua dilakukan. Oh, Gitu. terus kalau misalnya sakit pinggang nih dok ya, itu tanda-tanda kita tuh rematik itu fakta atau mitos sih dok? Mitos ya, karena Mitos! Seneng loh kalau mitos. ya kita sebut rematik itu mungkin ada hubungannya dengan rheumatoid arthritis ya. Kalau rheumatoid arthritis itu lebih menyerang ke sendi-sendi kecil Oh gitu. gitu. Jadi memang sih ada beberapa yang mirip, nah, tapi bukan rematik sebenarnya di pinggang. Nah kita cara tahu bedainnya itu dia sakit pinggang atau rematik dari mana tuh dok? Cara bedainnya? Itu kita agak menyulitkan sebenarnya. Ya, agak sulit pemirsa ke dokter. Betul. Karena yang disebut nyeri pinggang atau low back pain itu kan sebenarnya nyeri yang terjadi di bawah tulang iga sampai bokong. Jadi apapun nyeri di situ LBP. Oh. Gitu. Jadi ada yang kita sebut dengan red flag ya. Tanda-tanda di mana itu penyakit yang serius. Pain lagi nih dok, ini ada stretching selanjutnya gak nih dok? Stretching selanjutnya ada untuk tadi belakang semua ya. Ya. Nah, sekarang ada pinggang bagian depan. Nah gimana tuh dok? Nah, karena belakang belum tentu jadi masalah, bisa saja masalahnya di Oh depan. gitu, jadi Betul. sakit pinggang itu belum tentu Masalah di sini. intinya di belakang ya. Betul. Nah,
Oke. Kalau yang depan gimana Kalau dok? depan gerakannya? mungkin dari posisi berdiri, maaf. Oh berdiri. Berdiri. Kaca kan ya dok? Nah, berdiri ya. Nanti kaki yang mau di stretch di belakang, kaki satunya di depan. Oh, jadi saya yang oke. ini. Oh Lanjut begini ya. kali Nah, dok, betul. nggak lanjut ya Betul, dok. begini ya. Gini. Iya iya Nah, iya. nanti iya. yang kaki belakang begini. Oh. Oh Nah, gitu. kakinya turunin. Oh, lanjut. Nanti di sini nih ada stretch di sini. Oh Begitu. gitu. Sulit memang kalau pakai sepatu, harus dibuka ya. Emang susah dok. Nah, Nah gitu. dok, ini untuk membedakan penyakit low back pain sama penyakit serius nih dok, itu perbedaannya gimana sih dok? Nah, tapi jangan dijawab dulu dong, Oke. biar pada penasaran. Makanya Oke. tetap di Hidup Sehat. Nah ini langsung aja nih ke pembahasan kita tadi nih dok. Ya. Gimana sih caranya untuk membedakannya nih dok? Ini low back pain atau misalnya itu adalah sebuah pertanda dari penyakit serius dok? Oke, sebenarnya ada yang kita sebut red flag tadi ya. Jadi yang tanda-tanda harus diperhatikan adalah pertama usia. Pada saat kena low back pain itu usia lebih dari 50 tahun. Yang kedua pernah terjadi trauma yang berat, jatuh, kebentur, ya seperti itu. Yang ketiga adalah timbul rasa baal atau sensasi yang berkurang di bagian kaki. Oke. Gitu. Nah ini sambil dicontohin mungkin ke Mbak Juju nih dok. Ini dok sebenarnya ada pertanyaan sih, kan suka sakit pinggang. Untuk ngebedain ini adalah sakit pinggang karena ada mungkin struktur tulang yang salah atau Ya. otot, itu gimana dok? Ya, Rasanya kalau- ada perbedaan nggak sih dok? Terasanya kalau misalkan otot dia lebih cenderung pada saat bergerak Oke. itu nyeri. Oh, Gitu. Nah gimana tuh Tulang? dok pergerakannya? Kalau tulang, Kalau tulang cenderung dia terus menerus Oh. dan malam tuh paling nyeri itu terasa paling oh saat malam. gitu. Nah sekarang kita waktunya kita mau memperagakan nih untuk pemirsa di Lagi rumah ya? juga. Boleh aku, Posisinya gimana? boleh aku pegangin ya? Silakan dokter berkarya. Jadi stretching satu lagi ya, stretching ini kita bicara stretching yang paling mudah tadi ya, ada gaya child pose kalau di yoga. gimana tuh, ya, dok? ya, ya. Jadi kayak mau Ini ya, gaya relaksasi nah, udah- yoga ya Iya sebenarnya. betul. Udah ahli nih kayaknya nih. Biasa sholat dok. Ya jadi seperti ini. Baik. Badan membungkuk, nah tangan ke depan. Ini nempel ke tumit kaki. Nah fungsinya nih apa nih dok? Jadi fungsinya untuk men-stretch seluruh otot dari ujung leher ya sampai ke bokong. Oke. Gitu. Jadi dia akan Jadi lebih kalau stretch. misalnya yang sering nyeri-nyeri di bagian belakang leher sampai Betul. ke ujung bokong, ini bagus Ini lebih banget enak. gerakannya dok Iya ya? betul. Langsung Oh, aja gitu. lakukan ini bisa berkurang. Seperti itu. Oke. Cukup. Selain ini apa nih dok yang mirip-mirip seperti ini gerakannya? Eh, ya saya rasa itu ya. Ini sebenarnya selain stretching juga kita harus melakukan penguatan otot. Oh gitu. Otot, ya, otot. Seperti Apa, Dok? apa dok? Ya, jadi untuk melakukan otot penguatan Bagian pinggang apa perut? perut dan otot pinggang. Ya, Oke. cara yang mudah sebenarnya ada yang kita sebut plank. Mungkin sering Oh, dengar ya. plank, ya. Plank. ya, Jadi ya, ya. posisi nah, Nah, seperti ya. itu Ini betul. Jadi turunin kalau plank, Ya. nah, ini agak naik. Ya, Lurus. kapan lagi kerjain Lurus. produser? Lurus, oke. Nah ini tapi kan nggak bisa dilakukan oleh berbagai usia kan dok ya. Maksimal nih usianya berapa sih dok kalau untuk plank begini dok? Plank ya sebenarnya kita uji kemampuan dulu. Oh uji kemampuan. Mampu nggak gitu. Walaupun usia sudah lebih dari 60 Oh tahun. masih boleh dok? Bisa setelah sebenarnya. Yang penting mampu ya dok ya Mampu. berarti ya. Ada rasa sakit atau tidak? Kalau misalkan memang tidak ada rasa sakit, kita lakukan saja. Oke. Itu lagi Oh, iya, sudah, sudah. Dok ini Cukup, boleh cukup. gak sih, ini dok misalnya kita tahu ini penyakitnya tuh berbahaya atau mungkin masyarakat belum tahu itu penyakit berbahaya dok, tapi mereka melakukan gerakan-gerakan seperti ini untuk stretching, gimana tuh dok? Biasanya kita lihat pada awal kejadian. Gitu. Kalau misalkan pada awal kejadian dilakukan hal seperti ini, memang akan lebih terasa nyeri. Gitu. Jadi pada saat cedera kita harus harus istirahat dulu, kompres dingin, pakai obat. Kita lihat 2 hari ke depan. Kalau masih terjadi, harus segera ke dokter. Oke, Oke, kalau Seperti gitu. iya. Mbak Sinta Mbak ngomong-ngomong Sinta, terima kasih makasih banyak banyak. loh. Terima kasih. Makasih ya dok. Terima Udah kasih. dikerjain. Oke dok, ini masyarakat juga penasaran nih dok. Ini pastinya mereka bertanya-tanya nih dok, sebenarnya sakit pinggang ini kalau dibiarkan terus-menerus apakah bisa jadi penyakit serius dok?
Sebenarnya bukan jadi penyakit serius ya, tapi akan menjadi suatu disabilitas. Gitu. Itu jadi serius sih dok kalau nggak Serius bisa. ya? Jadi Karena jadi serius nggak bisa Iya, beraktivitas kalau normal lagi ya dok. Produktivitas berkurang, mau kerja nggak bisa karena sakit pinggang. Iya, iya, gitu iya. Mau ya. jalan Jadi juga susah jalan gitu, Dok, ya? susah. Oh, gitu. Jadi melakukan aktivitas terganggu semua. Oh, tapi fakta atau mitos nih dok? Kalau misalnya sakit pinggang itu bisa sembuh dengan sendirinya. Fakta atau mitos? Oh, mitos. Oh, mitos ya? Mitos. Berarti harus langsung ke Harus dokter langsung ya? ditangani gitu. Jadi Oke. maksimal itu 2 minggu. Maksimal 2 minggu. 2 minggu. Maksimal 2 Mau minggu. menangani sendiri misalkan di rumah dengan latihan seperti tadi. Seminggu 2 minggu sudah tidak ada respon, ya kita harus periksakan. ke Harus dokter. periksa ke dokter. Oke. Pokoknya maksimal 2 minggu ya, jangan dibiarin. Nah dok, ini ada lagi nih dok, mitos atau fakta. Katanya gangguan pada pencernaan itu bisa ditandai dengan sakit pinggang dok. Nah, fakta. Fakta. Kenapa dok? Oh gitu. Betul, karena kan memang jaringan di depannya adalah itu ya, ada lambung, ada macam-macam lah, ada usus ya. Iya, 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 Jadi iya. kalau ada rasa nyeri di situ, kadang suka ada rasa penjalaran ke belakang. Oh gitu. Begitu. Nah, itu yang kadang menyulitkan. Oh. Gitu. Ini pinggang tuh berasal dari depan atau belakang. Oh, jadi ternyata pegel-pegel di pinggang itu bisa jadi Gitu. masalah pencernaan juga ya dok ya? Betul. Oh gitu, ya ya ya, Iya. benar-benar. Heeh. Nah ini dok, mungkin kita minta tips-tips nih untuk masyarakat. Gimana sih cara untuk membedakan sakit pinggang itu apakah ini penyakit serius atau misalnya gangguan pada otot atau bahkan gangguan pada tulang. Cara membedakannya gimana nih dok? Mungkin cara membedakannya adalah pada saat kita melakukan gerakan, itu rasa sakitnya kalau dinilai lebih dari 4, dari 10 skala nyeri. Nah itu yang mana nih dok kalau yang lebih dari 4? Nah, kalau lebih dari 4 itu serius. Oke. Ya, harus segera ditangani ke rumah sakit. Atau bahkan pada saat kejadian sudah timbul langsung rasa kelemahan, tidak bisa menggerakkan kaki, tidak mampu jalan, oh, itu udah serius. Oke. Gitu, disertai demam, itu juga. Heeh. Jadi kalau misalnya serius itu yang sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya dok, itu udah harus segera ke dokter ya. Iya iya iya. Kalau membedakan antara otot dan tulang itu atau saraf, apakah bisa dibedakan oleh masyarakat di rumah dok? Ya, bisa sih sebenarnya ya. Jadi kalau tadi, kalau otot itu pada saat bergerak dia nyeri. Kalau saraf, ketika kita berdiri lama, duduk lama, jalan lama itu timbul rasa nyeri menjalar ke kaki, itu kemungkinan saraf. Oh gitu. Gitu. Kalau tulang kita diam saja, itu udah terus saja nyeri pada bagian belakang. Oh, tapi kalau misalnya sakit pada saraf, kalau misalnya kita pencet gitu, itu agak sakit ya gitu, kita kayak usul-usul gitu hilang gitu. Benar gak sih dok itu? Apa enggak ya? Bisa ya, bisa tidak sih sebenarnya. Oh bisa ya, bisa Iya. juga. Ya. Oke. Oke oke oke. Terima kasih dokter. Iya, Terima sama-sama. kasih dokter Sama-sama. Lutfi. Berarti pemirsa di rumah nih bisa melakukan stretching sendiri loh di rumah yang tadi udah dijelaskan sama dokter. Betul. Kalau misalnya itu hanya sakit pinggang biasa. Iya. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 2 minggu sakit pinggang, harus segera ke dokter ya. Jangan dianggap remeh ya kan. Apalagi kalau misalnya sakit pinggangnya udah lebih dari 4 skalanya tadi ya dok Ya, ya. Betul sekali.